kematian Tuhan Yesus. Mari saya undang bangkit berdiri bersama. Kita serahkan ibadah kita malam ini. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja dengan dahsyat malam ini. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu yang sempurna dalam setiap hidup kami. Apa yang bisa kami balas Tuhan? Engkau terlalu sangat baik. Bahkan Kau memilih setiap kami untuk kami boleh datang di tempat ini, bersyukur, memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Allah kami yang dahsyat, memberkati setiap pujian dan penyembahan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan sampai selesainya. Kami tolak setiap panah-panah api dari si jadi dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Allah Roh Kudus bekerja. Tidak ada yang terluput, semua dilawat Tuhan. Di dalam satu nama yang ajaib, dahsyat, perkasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Katakan amin. Sama-sama katakan. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya. Yesus beri damai di dalam hidupku. Yes, bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari dari awal dengan sungguh katakan, Dia Yesus telah mati bagiku. Benar Tuhan, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak. Katakan amin. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Mari angkat tangan kita katakan, bagi Dia segala pujian, yes Lord, serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi
sendiri katakan, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan, bagi Dia, bagi Dia segala pujian. Yes Lord, kami mau beri hormat dan syukur. Oh haleluya, bagi Yesus Tuhan. Yes Lord, selama-lamanya. Haleluya, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Mari sembah. Kami naikkan syukur. Yesus Tuhan. Biar apa-apa kasih biar apa Yesus Tuhan. Engkau Raja kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Adonai Sang Elohim. Yesus Tuhan, Engkau perisai kami, Engkau penyelamat kami, Engkau juru selamat kami yang hidup. Kau dahsyat, Kau ajaib. Haleluya. Kiara batasi, kiara bataya, kiara lama. Engkau sang cinta itu Tuhan. Hanya di hati yang ada cinta, ada Yesus Tuhan. Sebab Engkau sang kasih itu. Oh, begitu besar pengorbanan. Apa yang bisa kami balas? Terlalu sangat besar. Begitu dalamnya Tuhan kasih-Mu. Kuasa-Mu melingkupi setiap kami. Oh Yesus, ini kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, kami rindu menyenangkan Engkau Tuhan, memberkati Engkau dengan pujian penyembahan kami. Setiap lidah mulut menyembah Engkau, memuji Engkau. Sebab Engkau Allah kami, ada di tengah-tengah kami.
curang. Yes. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Mari angkat tangan kita kata, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Amin. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Yes Lord, ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Hanya Engkau Yesus yang terindah dalam hidup kami. Yes Lord, Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Mari lebih lagi katakan, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Yes Lord, Engkau memulihkan setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Yes Lord, Bapa mulia, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Yes Lord, seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Amin. Sorak-sorai yang meriah buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Setiap kami percaya, Yesus Engkau ada di tengah-tengah kami, dan Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Kami rindu melompat lebih lagi, kami mau rindu bersorak-sorai lebih lagi, sebab Engkau Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap melompat bersama dengan saya katakan amin, dan beri sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Semua rindu bersorak-sorai buat Allah kita. Tos dulu kanan kirinya. Yuk kita bersorak-sorai. Haleluya. Yes. Pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa. Katakan, bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Amin. Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Siapa Dia? Satu-satunya, satu-satunya penebus. Yes, kalahkan maut, bangkit, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Para-pa-pa-pa-pa.
satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. 1, 2, 3, 4. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita Dia di dalam. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Sekali lagi katakan, Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita Dia di dalam kita. Haleluya. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Musik memuji Tuhan. Haleluya. Yuk sama-sama dengan saya katakan 5 kali ya. Go. Para pa 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 pa. Wuhui. Para pa 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 pa. Haleluya. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan, bersama kita di dalam kita. Mari masuk dalam kemuliaannya, Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Kurang 2 ya. Para pa 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 pa. Sekali lagi yang keras. Para pa 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 pa. Haleluya. Kalau orang menang itu gimana soraknya? Ya gitu dong. Karena Yesus kita hidup. Dia tidak mati lagi. Tetapi kita memperingati kematiannya. Amin. Jadi saya lihat di sini jangan ada yang leyo ya. Karena orang yang menang itu pasti semangat. Amin. Haleluya. Sebab Dia adalah Allah yang besar. Great is our God. Yes. Wuhui. Come on. Katakan. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta
yang menebus setiap kami, memilih setiap kami di antara banyak manusia di bumi. Haleluya. Sama-sama dengan saya angkat tangannya ya. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Yang besar, jadi nyanyinya harus kuat dong. Haleluya. Sebelum kita terima firman Tuhan, mari katakan kanan kirinya, enaknya jadi anaknya Tuhan Yesus. Iya. Ada kepastian, silakan duduk sambil duduk, sapa kanan kirinya. Mungkin ada yang baru datang, nggak pernah kelihatan, ya kan? Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan terima firman yang ajaib. Sebab hanya kuasa salib itu yang bisa memulihkan seluruh hidup kita. Kita bersyukur kita menjadi milik Tuhan. Tuhan kita yang sudah menebus hidup kita. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Katakan amin. Yes. Ada tempat yang mulia, berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Mari sama-sama. Yes, Lord. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang ku terima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh hati katakan, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan
sungguh hati. Oleh karena salibmu seluruh hidupku menjadi milikmu. Yes Lord. Darahmu Kau menyucikan setiap kami. Kuasa salibmu pulihkan. Sekali lagi dengan sungguh katakan. Oleh karena salibmu seluruh hidupku Tuhan. Hidupku milikmu Tuhan. Darahmu menyucikan setiap kami yang hina ini Tuhan. Yes Lord. Kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darahmu sucikanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salibmu pulihkanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami melihat salib Tuhan sebagai lambang kematian, dan Tuhan menunjukkan kepada kita semua manusia untuk boleh melihat tujuan dan maksud Tuhan, sehingga kami boleh mengerti betapa besar pengorbanan Tuhan atas hidup kami. Haleluya. Salib itu ku pegang penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung teguh. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung teguh. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku junjung penuh. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat
jagung, salib itu ku rangkum, salib itu ku rangkum teguh, dan mahkota kelak milikku, dan mahkota kelak milikku, dan mahkota kelak milikku. Kami berterima kasih kepada Tuhan kami yang hidup, yang bertata dalam kerajaan surga. Tuhan, Kau sudah melewati hari yang luar biasa 2000 tahun yang lalu. Tuhan menunjukkan betapa mulia, agung perbuatan Tuhan atas kehidupan kami. Engkau rela mati bagi kami manusia yang berdosa. Tuhan, Kau memilih kami, Kau sendiri memberikan kami Tuhan kehidupan, sehingga kami Tuhan boleh mendapatkan tempat yang layak seperti yang Tuhan sudah janjikan pada kami. Terima kasih buat pengorbanan salib Tuhan. Kami terus akan mengingatnya Tuhan seumur hidup kami, bahwa Tuhan sudah pernah mati bagi kami. Dan Tuhan sudah mengalahkan maut, dan maut itu sudah dikalahkan, dan Tuhan bangkit. Dan kami percaya Tuhan, kami pun akan dibangkitkan satu hari kelak Tuhan. Kami boleh bersama-sama tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia, bersama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan Kau memberikan kami Tuhan perintah, berikan message kepada kami, pesan yang penting untuk kami boleh merenungkan betapa Tuhan sungguh melakukan hal yang terbaik, hal yang mulia, hal yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun, yaitu pengorbanan Tuhan yang mati di atas kayu salib. Sehingga kami boleh terus memahami akan Engkau Tuhan. Ajar kami Tuhan supaya kami boleh menghargai setiap apa yang Tuhan sudah Tuhan lakukan kepada kami. Menjadi contoh dan teladan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya, seluruh hamba-Mu yang melayani, dan juga seluruh umat Tuhan. Bila Roh Kudus sendiri boleh menerjemahkan, menyampaikan pesan kepada kami dalam kehidupan kami setiap pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, hari ini setiap tahun sekali saudara, kita boleh mengingat akan apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita semua. Ya, bahwa Tuhan memberikan satu gambaran kehidupan, ya, satu pengorbanan yang tidak bisa kita lakukan sebagai manusia, ya. Kita bersyukur karena Tuhan sudah memberikan contoh bagi kita semua dengan pengorbanannya. Ya, saudara, kita perlu tahu bahwa di dalam kita melihat yang sudah kita lihat bersama, yaitu malam di mana perjamuan terakhir, ya, Tuhan melakukan bersama dengan murid-muridnya, tentunya ada tujuannya, ada maksudnya, saudara. Kenapa Tuhan melakukan perjamuan makan bersama dengan murid-muridnya itu tidak pada saat setelah Yesus bangkit? Ya, kenapa saudara? Ya, karena Tuhan memiliki satu gambaran, ya, bagi kehidupan kita semua, ya. Jadi pada saat Yesus itu makan malam, ya, saudara, kenapa Tuhan Yesus pada waktu dia tahu ketika dia diserahkan, lalu kemudian hari itu adalah hari terakhirnya, ya, kenapa Yesus tidak mau melarikan diri? Yesus kenapa tidak mau sembunyi di tempat yang gelap? Atau dia mungkin berdoa semalaman mungkin, ya. Untuk apa? Karena apa? Karena sebagai manusia tentunya pasti sangat takut. Ya, kita saudara, semua saudara, ketika mendapat situasi yang seperti itu dalam tekanan yang begitu hebat, kita semua pasti juga takut, ya. Nggak mungkin nggak akan takut, ya saudara. Ketika kita menghadapi satu situasi yang buruk, ya, yang akan terjadi, ya, yang sangat menyakitkan, ya, yang membuat kita terancam jiwanya, kita juga pasti juga
hati kita pasti akan kacau ya, saudara. Nah, saudara, ketika Yesus melakukan perjamuan terakhir itu, saudara, Yesus memecahkan roti dan mengangkat cawan, saudara. Nah, saudara, ini adalah menyatakan bahwa Yesus menyatakan satu maksud, yaitu sebuah deklarasi. Deklarasi yang sangat penting, deklarasi surgawi, ya, di mana sebelum Yesus menumpahkan darah, nah, para murid-murid itu harus tahu situasinya pada saat itu. Nah, kalau misalnya Yesus melakukan perjamuan kudus setelah kebangkitan, saudara, ya, murid-murid tidak akan mengerti tentang salib Kristus, tujuannya apa. Saudara. Mungkin murid-murid akan melihat bahwa ada seorang yang baik, ya, yang tidak pernah melakukan kesalahan, lalu kemudian mati mengerikan di atas kayu salib. Itu sebuah kejutan yang luar biasa, saudara. Ya, di mana seorang guru yang baik hati, ya, secara mengerikan mati dengan secara yang tragis, saudara. Ya, nah, saudara, kita harus mengerti arti daripada salib Tuhan. Ya, saudara, kita melihat bahwa kematian Yesus memang adalah menjadi satu tradisi, tragedi yang menyedihkan, saudara. Ya, nah, saudara, tanpa perjamuan kudus, saudara, kita tidak bisa melihat, ya, saudara, kita akan tidak bisa melihat makna, ya, di mana perjamuan kudus ini adalah salah satu puncak di mana program penyelamatan Allah kepada manusia, ya, saudara. Ketika Yesus mengambil roti dan anggur, ya, bukan sekedar itu perjamuan terakhir, saudara, tapi merupakan perjamuan kudus di mana di dalamnya ada perjanjian baru di dalam darah Yesus, ya, saudara. Nah, Yesus tidak mengadakan perjamuan terakhir pada saat setelah kebangkitan itu, ya, tetapi setelah kematian itu memberikan arti yang sangat dalam untuk kita semua, ya, supaya saudara kita mengerti di dalam perjamuan kudus itu ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Dan itu juga merupakan salah satu tradisi, ya. Yesus tidak akan melarikan diri pada waktu itu, ya, tapi dia bersama dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa dia itu adalah hari terakhir bagi Yesus sendiri, ya. Nah, saudara, kita harus mengingat bahwa betapa Tuhan itu melakukannya untuk saudara dan saya. Ya, kita melihat secara keseluruhan, kalau saudara kita flashback 2000 tahun yang lalu, yang terjadi adalah situasi yang sangat mengerikan, ya, yang sangat menakutkan bagi semua orang. Mungkin musuh-musuhnya yang bersuka cita ketika Yesus dihukum dan dianiaya, kemudian dihukum dengan cara yang keji seperti itu, ya, saudara, mereka bersukaria, mereka senang, ya. Itu menandakan bahwa orang-orang yang hatinya tidak di dalam Tuhan, yang dimana Yesus tidak dalam hatinya, bukan roh Tuhan yang ada dalam hatinya, dia akan selalu bersuka cita atas penderitaan orang, ya. Nah, itu merupakan gambaran bagi kita semua hari ini. Ya, kalau kita bersukaria terhadap penderitaan orang, saudara, kita nggak memberikan contoh yang baik, ya. Nah, murid-murid Yesus melihat dalam kondisi seperti itu adalah penuh dengan tekanan dan ketakutan, tidak berani, saudara. Ketika tentara Romawi yang besar dan gagah perkasa itu dengan pakaian tentara itu, kemudian dengan sikap yang sangat siaga untuk bisa melakukan tindakan-tindakan represif terhadap orang-orang yang mengganggu proses itu, ya, karena ketika Yesus ditangkap tentunya dengan nggak cuma sedikit tentara Romawi yang pada saat itu berkuasa di tanah Yudea, ya, di situ Yesus benar-benar merelakan dirinya, saudara, ya. Nah, saudara, kita pun belajar tentang bagaimana keteladanan Yesus ketika Yesus itu ada di dalam dunia itu, dia menyerahkan dirinya, hidupnya untuk saudara dan saya. Saudara, berarti apa, saudara? Artinya apa? Yesus mau berkorban menjadi contoh kehidupan. Ya, kalau Yesus datang ke dunia itu adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini salah satu pelayanan Tuhan Yesus, yaitu menyerahkan dirinya, nyawanya untuk saudara dan saya sebagai gantinya. Saudara, ada pesan penting di dalam kita melihat dalam perjamuan terakhir itu, ya, adalah Supper, ya, menurut Alkitab. Ya, yang pertama adalah di mana kita melihat ada perjanjian baru dalam darah Yesus. Kita baca Matius 26 ayat 26 sampai 27.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, kita melihat betapa mulia ya pencurahan darah Tuhan yang untuk melakukan perjanjian di dalam darahnya, yaitu untuk pengampunan dosa manusia. Saudara, ya tidak ada seorang pun yang bisa mengampuni dosa kecuali Yesus sendiri. Ya, jadi ada yang meragukan bahwa Yesus bukan Tuhan. Ya, itu terserah mereka. Tapi saudara dan saya punya iman percaya bahwa Dialah Tuhan yang diutus oleh Bapa di surga, ya, untuk datang ke bumi, untuk menjadi melayani kita, saudara, untuk menjadi contoh dan teladan, yaitu pengorbanannya. Ya, saudara, sampai mati begitu, saudara. Saudara, kita ini nggak bisa loh melakukan seperti Tuhan Yesus lakukan. Ya, mungkin kita sudah terbirit-birit lari, ya. Saudara, kita aja sudah dikejar-kejar sama debt collector aja sudah ketakutan, ya tuh. Debt collector itu nagih utang, saudara. Ya, kita pagi dikejar-kejar oleh preman, ya saudara. Preman mengejar-kejar kita karena kita apa, saudara, dipersekusi karena apa, saudara? Mereka ingin menyakiti, menganiaya kita. Dan kita pun pasti akan ketakutan, ingin cari perlindungan. Ya, perlindungan siapa, saudara? Perlindungan kepada manusia. Cari apa, saudara? Yang lebih tinggi, yang berkuasa untuk bisa mengamankan diri kita. Nah, Yesus tidak seperti itu. Bahkan dia menyerahkan hidupnya untuk kita semua. Ya, penyerahan total, saudara. Ya, kalau Tuhan itu mau, Yesus itu mau, dia bisa menggagalkan itu, ya, menggagalkan semua musuh-musuhnya yang menganiaya dan ingin membunuh dia. Bisa, saudara, sangat bisa. Tapi Yesus tidak melakukan, karena apa? Dia mau taat kepada Bapa. Karena itu adalah rancangan desainnya dari Bapa surgawi. Harus mati, ya, mengalami maut 3 hari. Itu adalah desain rancangan Tuhan, rencana Tuhan yang mulia. Untuk ditunjukkan kepada dunia, saudara, memberikan contoh kepada kita semua. Ya, saudara, kita tidak bisa melihat bagaimana kita meniru kepada seperti Tuhan Yesus. Karena dia sudah melakukannya untuk kita, saudara, janji kita paling tidak kita bagaimana mengcopy. Ya, mengcopy apa, saudara? Niat. Ya, niat. Saudara tahu niat, ya, kehendak, ya. Kemudian mengcopy apa? Cara hidupnya. Mengcopy apa, saudara? Apa yang sudah Yesus lakukan kepada manusia. Yaitu apa, saudara? Berkorban. Saudara, kita semua dilatih untuk Tuhan. Ya, untuk belajar, untuk bisa berkorban. Ya, berkorban. Yesus tidak pernah bersungut-sungut. Dia tidak dapat bayaran, saudara. Ketika Yesus itu melayani banyak orang, menyembuhkan orang sakit, saudara. Yesus itu membangkitkan orang mati, saudara. Melakukan pelayanan-pelayanan yang terbaik kepada manusia. Dia selalu memberkati manusia, saudara, tidak pandang bulu. Yang datang kepadanya diberi kelegaan, saudara. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami beban berat, saudara, Yesus mengangkat bebannya dan sudah dapat kelegaan. Nah, saudara dan saya juga begitu. Di dalam kehidupan ini kita meniru cara Tuhan. Apa yang Yesus lakukan di dalam dunia ini. Kita kebanyakan apa, saudara? Bersungut-sungut, ngomel kan. Ya, mengeluh. Saudara, kenapa harus saya? Kenapa bukan dia, saudara? Kenapa harus saya harus melakukan hal yang seperti ini? Membosankan, ya. Tidak ada harga, tidak ada upahnya. Saudara, kalau berhitung dengan Tuhan, saudara, kita sangat keliru sekali, saudara. Yang kita lakukan itu segala sesuatu pengorbanan, saudara, kita kerjakan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau kita cari penghargaan manusia, paling gampang, saudara. Kita selalu akan mendapatkan pujian manusia, itu akan memuaskan dahaga jiwa kita. Ya, kalau kita minta dipuji dalam apa yang kita lakukan, itu adalah kita sudah melakukan apa, saudara? Impas, ya, impas. Kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan rewardnya, kita mendapatkan hasilnya, kita mendapatkan upahnya. Upahnya apa adalah apa, saudara? Pujian manusia. Saudara, Yesus melakukannya untuk saudara dan saya. Dia melakukannya dengan tulus hati, ya, dengan benar-benar dengan kasih yang betul-betul sangat besar. Yang kita tidak layak untuk menerimanya. Itu anugerah. Ya, kalau saudara seperti kita di dunia ini, saudara di dalam keluarga, di dalam pelayanan, kita bersyukur karena saudara diuji oleh Tuhan. Tuhan melihat kesetiaan, ketekunan saudara kita semua.
Saudara harus punya satu pengertian bahwa saya ada di dalam dunia ini untuk melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Saudara, itu tugas kita, saudara dan saya, melakukan pekerjaan Bapa dan menyelesaikannya. Untuk apa saudara? Bisa menjadi bagian yang melengkapi pekerjaan Bapa dalam dunia ini. Sekalipun sekecil apapun Tuhan perhitungkan. Ya saudara, kita mungkin saya tidak bisa melakukan apa-apa. Salah saudara. Saudara membatasi diri. Ketika saudara tidak melakukan segala sesuatu ya untuk orang lain supaya kita bisa berkorban untuk orang lain, saudara. Kebanyakan kita kan maunya dilayani, bukan? Ya, kebanyakan manusia begitu. Saya pun juga begitu, lebih enak dilayani daripada melayani. Karena melayani itu banyak keluar sesuatu, ya, pengorbanan, ya, waktu, tenaga, pikiran, daya upaya, saudara. Ya kita seperti itu yang kita yang kita perhitungkan. Kalau sudah melayani seperti itu, saudara, kita mau dapat apa, gitu ya? Seperti itu. Kadang-kadang kita lupa bahwa apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan Tuhan dalam dunia ini, melayani keluarga, melayani pekerjaan Tuhan, melayani masyarakat, melayani apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan saudara. Kita melakukannya harus dengan segenap hati. Tirulah Tuhan Yesus. Karena dia melakukannya dengan tulus. Ya, dia melakukannya dengan sukacita. Dia melakukannya dengan ucapan syukur. Ya, karena ada upah yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mau sungguh-sungguh untuk melayani saudara. Ya, saya mengajak saudara melalui perjanjian dalam darah Yesus ini. Kita melihat pengorbanannya. Saudara, dosa saudara dan saya ini ya tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Ya menganggap bahwa kita ini, jangan merasa bahwa kita memang kita manusia yang berdosa, belum mendapatkan pengampunan. Kalau saudara belum mengalami satu pengampunan, ya kalau saudara kan hidup di masa yang lalu, masa kita yang kelam, saudara, masa lalu yang gelap, saudara, masa lalu kita yang jahat, yang suram, ya, saudara, kita hidup di dalam masa yang sudah berbeda tentunya, ya. Seperti pertobatan Saulus menjadi Paulus itu bertobat 180 derajat. Ya, Paulus menerima anugerah keselamatan. Akhirnya dia, Pak Saudara, menjadi militan. Ya, orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan ketika mengalami zaman Tuhan, mengalami lawatan Tuhan, itu harusnya menjadi orang-orang yang militan, Saudara. Tanpa harus dikasih motivasi orang lain. Ya, militan itu kenapa? Karena kasih anugerah Tuhan kita ini menjadi apa? Mengerti, sadar bahwa Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Maka kita pun juga harus gitu, saudara. Mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Ya, militan untuk Tuhan. Kerjakan dengan segenap hati. Ya, jangan saudara sedikit-sedikit mengeluh. Ya, kalau sudah enggak nyaman dengan rekan sekerja ataupun ada masalah di antara para pelayan, saudara, itu terjadi. Memang bisa terjadi karena saudara apa? Karena kita masih apa, saudara? Belum tulus. Mengasihi belum tulus, mengampuni juga belum tulus, saudara. Kita masih mengingat-ingat kesalahan orang lain. Kita masih membangkit-bangkitkan perkara-perkara lama sehingga tidak pernah selesai. Saudara, buka lagi perkara-perkara yang lama sehingga saudara lihat itu perkara-perkara sampah itu, lalu saudara kemudian cium-cium sampah itu, saudara, seperti orang kangen gitu. Jadi dibuka lagi, saudara. Saudara tidak pernah meninggalkan masa lalu. Saudara selalu menoleh ke belakang. Itulah penyebabnya. Ya, kenapa saudara tidak berubah? Ya, ketika kita menghadapi pergumulan hidup dan persoalan dalam kehidupan pelayanan ini. Masih ada yang sakit hati. Saya tahu, saudara. Ya, masih ada yang benci. Sekalipun tidak kelihatan, ya, Tuhan tahu ya hati kita masing-masing. Masih gak suka sama teman kita sepelayanan. Saudara, teman-teman kita itu bukan musuh. Saudara, Yesus mengajarkan musuh saja harus apa, saudara, diberkati. Musuh saja harus diampuni. Musuh saja harus apa, saudara, didoakan, ya, harus apa, saudara, dikasih sesuatu. Ya. Musuh itu harus dikasih kesempatan untuk apa, saudara, bertobat. Itu Yesus kepada kita manusia, saudara. Musuh loh itu, ya, apalagi rekan sejawat, bukan musuh. Kalau saudara menganggap musuh, saudara itu menganggap itu adalah musuh saudara, ya, sehingga saudara ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, kita mungkin melakukan hal yang keliru. Ya. Kita tidak tulus mengasihi. Itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ada yang seperti itu kan.
ya toh, merasa apa ya, baper, terbawa perasaan, ya. Perasaanku begini, saudara, main perasaan itu menipu, saudara. Jangan main perasaan, saudara. Ya, perasaan itu asumsi. Saya sekali lagi saya katakan, ini terjadi ya dalam kehidupan keluarga, dalam rumah tangga, dalam juga pelayanan, dalam kehidupan masyarakat. Ya, terlalu perasa, saudara. Rasanya, perasaan itu terus dikumandangkan sehingga rasanya merasa kita mengasihani diri sendiri tanpa sadar. Aku kok jadi menjadi korban ya. Kok aku malah itu apa ya istilahnya itu bukan apa dalam bahasa Arab itu apa namanya? Dizolimi, sorry saya lupa bahasa Arab. Dizolimi ya, merasa dizolimi. Padahal saudara, kita ini harus melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Yaitu apa? Yang saudara lupa, yaitu saudara tidak mengasihi lagi. Saudara selalu mengingat-ingat kesalahan orang lain. Itu makanya kita gagal melakukan kehendak Bapa. Ya, merasa terzolimi terus, merasa jadi korban terus, saudara. Ya ini kita nggak boleh seperti itu. Mulai sekarang saudara harus minta kasih karunia Tuhan. Tuhan berikan aku roh pengampunan supaya aku bisa mengasihi orang lain dengan tulus. Bukan musuh loh ya. Bukan musuh ya. Mereka bukan musuh ya. Mereka bukan musuhmu yang menyakitimu, enggak ya. Mereka itu adalah rekan sekerjamu ya, sejawatmu. Rekan-rekan yang di mana kita bisa melayani bersama-sama. Ya mulai saat ini saudara, hati saudara harus diubahkan seperti yang Tuhan kehendaki ya. Tuhan memberikan contoh, Tuhan mengasihi. Musuh-musuhnya gampang sekali itu tentara Romawi mau kirim malaikat dibantai semua itu tentara Romawi kalau Tuhan mau. Tapi Tuhan tidak melakukan itu. Dan orang-orang yang menyakiti Yesus pada waktu itu yang menghina, mengolok-olok. Apa yang terjadi? Yesus berdoa untuk mereka. Bapa, ampunilah mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu musuh, saudara. Yesus berdoa kepada orang-orang di sekitarnya. Itu memberi contoh kepada kita. Doakan orang lain, saudara. Jangan dimusuhi ya. Jangan dijauhi, saudara. Harus dekat. Saudara harus bisa berdamai. Pertama kali saudara harus berdamai dengan Tuhan. Berdamai pada diri sendiri lalu berdamai dengan sesama. Ya, menjadi contoh bagi kita. Karena kita sudah diampuni. Ya, saudara sudah diampuni dosanya. Kalau saudara tidak mau mengampuni, resiko kalian sendiri. Ya, Tuhan Yesus mengajar dalam doa Bapa kami, ampunilah aku ya Tuhan, tapi aku gak mau mengampuni orang lain. Bisa gak seperti itu? Bisa. Aku masih ingat-ingat kesalahan dia kepadaku. Aku mungkin dirasani yang jelek-jelek. Asumsi lagi, saudara. Ya, bahaya ini asumsi ini. Ya Tuhan Yesus itu memberikan kita contoh. Kalau kamu berdoa itu seperti itu. Kalau saudara minta pengampunan kepada Bapa di sorga supaya dosa kita diampuni, maka saudara harus melakukan terlebih dahulu. Ampunilah mereka. Ya, melalui darah Yesus kita menerima pengampunan. Amin, saudara. Yang kedua, ya, teladan kerendahan hati dan pelayanan. Ya, kita lihat ayatnya, kita baca Yohanes 13 ayat 4 dan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu, saudara. Ini adalah keteladanan yang kedua, yaitu kerendahan hati Yesus kepada orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, yaitu orang-orang terdekat, murid-muridnya. Ia melayani muridnya, saudara. Sampai muridnya sungkan. Tuhan, kenapa kau lakukan ini untuk aku? Ketika pada saat Petrus dilayani seperti itu. Aku gak layak. Tapi Yesus melakukannya. Ya, dengan kesadaran. Bapa di surga yang menciptakan kita manusia. Kita dilayani sedemikian rupa. Itu memberikan contoh apa saudara? Kerendahan hati. Yesus melayani murid-muridnya sendiri, saudara. Bayangkan kalau saya waktu itu, saya kan
Nama saya Petrus ya. Saya juga ngomong sama begini sama saudara. Kenapa Tuhan kau mau melakukan, aku kan gak layak. Seharusnya saya yang melayani Tuanku. Ya. Saudara, apa yang terjadi? Ya, ini memberikan satu gambaran dalam kehidupan kita. Melayani dengan tulus hati, dengan kerendahan hati. Ya saudara. Kalau orang yang tinggi hati, saudara, tidak akan melakukan tindakan seperti itu. Layani saya. Ya. Gak peduli. Pokoknya saya harus dilayani. Ya paling suka begitu kan. Kita dianggap istimewa, kita dianggap VIP. Ya, orang lain ingin orang lain supaya melayani hidup kita. Tanpa kita mau melayani orang lain. Ini adalah gambaran yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Bagaimana saudara dan saya rela hati melayani dengan tulus, dengan kerendahan hati. Sekalipun dipandang hina, sekalipun dipandang tidak umum, saudara. Bayangkan seorang raja dari tempat yang tinggi melayani kita ini loh ciptaannya. Makhluk ciptaan Tuhan. Ya, makhluk ciptaannya sendiri dilayani sedemikian rupa. Betapa mulia apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada saudara dan saya. Nah, bagaimana dengan kita saudara? Sudahkah kita melayani saudara kita yang lain? Ya, kita mungkin masih mengingat-ingat masa-masa yang menyakitkan seperti itu. Ya, kita tidak pernah melupakan kesalahan orang. Ya, datang untuk melayani, berdamai. Saudara, gak gampang untuk melakukan seperti itu. Karena gengsi kita terlalu besar. Karena ego kita terlalu tinggi. Ya, gak mau saya harus melayani dia. Saya harus dilayani. Saya harus terima hormat terlebih dahulu. Ya saudara, Yesus mencontohkan kepada kita. Kita harus melakukan hal yang sederhana. Aplikasi tindakan yang harus kita lihat di dalam tindakan Yesus ini harus kita tiru, saudara. Ya, kita ini sebagai orang-orang percaya kita diajar bagaimana melakukan tindakan-tindakan seperti Yesus seperti ini. Kerendahan hati, saudara. Kita kebanyakan sombong, ya, terlalu angkuh, terlalu tinggi hati, sehingga kita melihat bahwa orang lain lebih rendah, saya lebih tinggi. Saya patut menerima hormat, orang lain itu nomor 2, saudara. Ya, makanya saudara kita terus belajar hal yang baik daripada Tuhan sendiri. Ya, ini contoh yang luar biasa, saudara. Melayani, ya, bukan untuk dilayani. Melayani itu memang saudara sesuatu yang harus timbul daripada hati saudara. Karena saudara hati saudara digerakkan oleh Roh Tuhan, kasih karunia melimpah. Aku mau melayani Tuhan seumur hidupku. Aku mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ya sampai kapan saudara? Ajal akhir hidup kita saudara. Seperti itu saudara. Ya. Seperti Yesus lakukan. Sampai ajal kehidupannya. Kemudian Yesus kemudian mati. Ya menyerahkan hidupnya untuk saudara dan saya. Saudara melayani itu memang sebuah tidak semua orang mau melakukannya, ya. Karena saudara, karena ya itu tadi saudara melayani itu karena apa? Ada timbal balik. Kalau aku layani kamu, aku dapat apa gitu kan, gitu kebanyakan gitu ya saudara. Mari kita tidak melakukan hal seperti itu. Layanilah satu dengan yang lain dengan tulus. Kalau saudara melayani pekerjaan Tuhan, ya Tuhan perhitungkan segala sesuatunya untuk saudara. Jangan pernah saudara mengira bahwa apa yang kita lakukan itu sia-sia. Enggak, saudara. Ya, saudara menabur hal yang baik. Saudara menumpuk upah itu untuk saudara sebut sendiri. Ya, saudara akan mengumpulkan itu upah itu sekalipun belum kelihatan. Karena saudara punya iman dan pengharapan. Ya, saya pun juga begitu. Kenapa saya mau melayani? Karena saya tahu bahwa ketika saya melayani, memberikan hidup untuk orang lain, ya melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak mau berhitung dengan Tuhan. Kalau saya berhitung sama Tuhan, saya bersungut-sungut, ya bersungut-sungut. Kenapa Tuhan sampai sekarang ini capek aku tiap minggu di sini memimpin saudara menggembalakan saudara, capek kan gitu. Saya tidak mau ngomong begitu dengan Tuhan. Tuhan, Kau memakai hidupku, kasih karuniamu begitu berlimpah dalam hidupku. Jadi saya mau. Kenapa? Itu timbul dari apa? Dari hati yang mengasihi saudara. Hati yang mengasihi Tuhan. Kenapa? Saudara, karena kita bersyukur, berterima kasih atas pengorbanan Tuhan, maka kita bisa melakukan hal yang seperti itu, ya saudara.
Ya, saudara, sekalipun nggak ada upah, nggak apa-apa gitu loh, saudara. Bagi saya seperti itu. Jadi saya tetap melakukan apa? Dengan sukacita, dengan kerelaan hati. Saya belajar, saudara. Tidak ada yang sempurna. Dengan keterbatasan saya, mungkin saya tidak bisa maksimal, saudara, untuk melayani. Bisa, ya, karena saya punya keterbatasan, ya, tidak sempurna. Tapi saya mau, kerinduan saya sangat tinggi, sangat dalam. Kenapa? Memiliki hubungan dengan Tuhan, mengerti bahwa di dalam kita melayani pekerjaan Tuhan, kita melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia, saudara. Ya, kalau saudara melakukan untuk Tuhan, saudara tahu bahwa saudara berperkara dengan Tuhan. Kalau saudara melakukan untuk manusia, saudara pasti berperkara dengan manusia. Ya, manusia kita akan minta apa, saudara? Minta pujian, minta penghargaan, minta apresiasi. Ya, itu kita berperkara dengan manusia. Tapi kalau saudara berperkara dengan Tuhan kita yang hidup, saudara, jangan pernah khawatir apa yang saudara pikirkan dalam dunia ini. Saudara, Tuhan pasti pelihara. Ya, saudara, kita bersyukur karena apa? Saudara pasti punya hati yang melayani. Ya, seperti Kristus datang ke dunia untuk melayani kita. Ya, saudara, perintah yang kedua adalah memberikan contoh teladan untuk apa? Dengan dalam kerendahan hati melayani sesama dan juga apa itu, saudara, memberikan hidup saudara untuk orang lain. Mulai dari keluarga dulu, saudara, bertanggung jawablah ya untuk melayani keluargamu. Mulai dari hal yang komunitas yang lebih kecil, layani anggota kerselmu ya. Layani kemudian dalam komunitas yang lebih gede lagi ya, komunitas apapun saudara dalam dunia ini, dan juga orang-orang yang Tuhan tetapkan dalam circle hidup saudara. Layanilah mereka dengan baik, saudara. Yang ketiga sekarang, yaitu Tuhan memberikan peringatan tentang apa itu pengkhianatan. Yang ketiga, ya, kita baca di dalam Matius 26 ayat 21. Matius 26 ayat 21 berkata, dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Saudara, kita lihat ya apa yang terjadi. Sesungguhnya di antara kamu, murid-muridnya pada waktu itu, akan menyerahkan aku. Saudara, kita lihat siapakah tokoh yang dimaksudkan ini? Yudas Iskariot. Ya. Saudara, saya ini suka memperhatikan apa sih yang dilakukan oleh Yudas ini. Kekurangan, kelemahan, hal-hal yang buruk, yang negatif. Yang Yudas ini lakukan terhadap Yesus pada waktu itu. Saudara bisa melihat enggak kira-kira? Apa saja, saudara? Ya, karena keburukan orang itu juga memberikan contoh, menjadi cerminan bagi kita. Apakah kita mau niru atau tidak? Seperti itu. Ya, dan Tuhan tunjukkan ya, kisah daripada Yudas ini, kisah di mana tentang satu murid Yesus yang penuh dengan satu apa itu? Proses pengkhianatan sebagai murid. Yang pertama adalah apa, saudara? Serakah. Serakah akan apa? Uang. Saudara baca di dalam Yohanes 12 ayat 4 itu berkata gini. Yohanes 12 ayat 6 ya, saya tidak tampilkan di situ, saya bacakan aja. Menyampaikan bahwa pernyataan Yesus yang kemudian menjadi pernyataan Yudas yang menjadi Yudas Iskariot tentang kepentingan orang miskin. Ya, bukanlah karena kepedulian terhadap mereka, melainkan karena ia seorang pencuri. Ia bertanggung jawab atas uang kas dan sering mencuri uang yang disimpan di dalamnya. Bendahara loh ini. Ya, saudara. Bayangkan ini, saudara. Ayat itu tertulis dalam Yohanes 12 ayat 6. Ia bertanggung jawab atas uang kas dan sering mencuri uang yang disimpan di dalamnya. Bayangkan, saudara, ini murid Yesus seperti begini. Tapi Tuhan izinkan ini terjadi prosesnya supaya kita melihat contoh. Ya, karena Yudas itu selalu butuh uang, ya, semua orang butuh uang. Ya, tapi dia berbuat jahat, saudara, mencuri, ya, menggelapkan uang, korupsi, saudara. Seperti itu, ya. Dan itu dilakukan oleh orang-orang terdekat pada zaman itu, ya. Dan saudara, kita melihat salah satu adalah keserakan akan uang. Yang kedua adalah saudara pengkhianatan, ya. Di mana
Yudas Iskariot itu pergi kepada imam-imam kepala, ya. Lalu Yudas bertanya, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Yudas mulai mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia menjual Yesus dengan harga 30 keping perak kepada imam-imam kepala ahli agama, ya. Tindakan dia dianggap sebagai simbol pengkhianatan terbesar dalam sejarah. Saudara, orang yang terdekat ya dalam hidupmu ada yang berkhianat. Ya mungkin aja seperti itu, ya. Saudara di sini tidak ada, saudara ya. Sudah pindah ke tempat lain, ya. Ya, di sini semua baik-baik, semua jujur, ya. Ya tidak pernah berkhianat. Ya, pengkhianatan ini satu kekejian di hadapan Tuhan. Ini salah satu contoh yang buruk yang jangan pernah ditiru, ya saudara. Yang berikutnya adalah tidak bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Di mana meskipun Yudas itu menyesal, saudara, Yudas tidak pernah mencari pengampunan, tapi dia melarikan diri untuk saudara mengakhiri hidupnya, ya. Menunjukkan penyesalan, ya, yang egois, ya, berbeda dengan Petrus, ya. Petrus sudah berkhianat juga sama Yesus, ya. Petrus juga melakukan hal yang sama, tapi Petrus hatinya berbalik kepada Tuhan, ya, tidak mau mati konyol kayak Yudas seperti itu. Nah, ini bedanya. Ketika dua orang sama-sama berkhianat, ya, satunya putus asa, sudah mau mengakhiri hidupnya. Ya, Petrus ketika berkhianat, dia menyesal juga, ya. Tapi kemudian dia juga hatinya kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hidupnya dan menjadi orang sebagai murid yang dikasih Tuhan dan juga diberi kepercayaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang di sekitarnya. Sekalipun dalam keadaan tekanan dan ancaman. Ya, sampai akhirnya Petrus mati dengan cara yang sama. Seperti Tuhan Yesus disalibkan tapi kepalanya di bawah. Saudara. Aku nggak layak seperti Tuanku sebagai guruku. Ya, mati dengan seperti itu. Tapi aku harus balik kepalanya. Saudara. Nah ini saudara seperti itu. Saudara, ya. Kita melihat contoh-contoh yang buruk daripada Yudas. Ya. Tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Tidak memiliki iman sejati. Ya. Dipengaruhi oleh iblis. Ya. Saudara sekali lagi ya. Dipengaruhi oleh iblis. Ya. Setan itu masuk dalam hati orang. Saudara ya. Memanfaatkan keserakahan dan kelemahan moralnya. Ya. Lukas 22 ayat 3. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Seorang dari kedua 12 murid itu. Masuklah iblis ke dalam hatinya. Jadi saudara, hati kita ini tempatnya iblis berdiam juga. Selain Roh Kudus. Kalau saudara tidak mau buka hati untuk Roh Kudus, Roh Tuhan, jadi maka tempatnya adalah roh setan, roh iblis, ya roh jahat. Ya itu pasti. Karena hatimu tempatnya di mana kita berdiam, di dalamnya ada berdiam, ada roh. Kalau enggak roh iblis, roh setan, ataupun Roh Kudus atau Roh Tuhan. Seperti itu. Cuma dua aja, saudara. Nah, saudara, mari kita cek hati kita. Ya, ada roh iblis atau roh Tuhan. Kalau roh Tuhan tentunya kita melakukan hal yang benar. Hal-hal yang tidak melukai orang lain. Hal yang tidak mencelakai orang lain. Tidak menganiaya dan merugikan orang lain. Itu roh Tuhan. Tapi kalau roh setan, saudara, kita pasti akan merugikan orang lain. Ya, kita dengan penuh dengan kepahitan hati, ya, merasa bahwa diri kita ini teraniaya dan sebagainya. Itu bukan dari roh Tuhan. Kenapa? Kita mengasihani diri sendiri. Ya. Bahaya juga mengasihani diri sendiri itu seorang apa? Minta simpati orang lain supaya kita berbelas kasihan. Minta empati dari orang lain. Aku loh orang yang terzolimi, ya, jadi korban. Ya, minta pengasihan, saudara. Jangan seperti itu. Itu kanak-kanak, saudara. Ya, anak-anak kecil seperti itu. Kita sudah dewasa, saudara. Kita tidak harus berpikiran seperti itu atau melakukan tindakan seperti itu. Jadi saudara, ketika saudara mengizinkan roh hidupmu di dalam hatimu ada roh Tuhan, maka saudara akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Saudara melakukan segala sesuatu apa yang Tuhan sudah suruhkan pada kita, ya, sesuai dengan kehendaknya, apa yang Tuhan mau. Tapi sebaliknya ketika roh jahat ada dalam hidup saudara, saudara akan juga bisa merugikan orang lain. Ya, saudara bisa melanggar pelanggaran dosa. Saudara bisa merugikan siapapun juga dengan kejahatan-kejahatan kita. Ya sudah banyak contohnya kan. Ya, orang dengan gampang mudahnya membunuh. Ya, bapaknya sendiri dibunuh sama anak kandungnya sendiri, ada banyak sudah terjadi seperti itu. Karena roh jahat ada di dalam hatinya. Gak bisa mengasihi keluarga. Sedangkan firman Tuhan berkata, hormati orang tuamu.
Dia tidak melakukan hal seperti itu. Kenapa? Hatinya dikuasai oleh iblis. Hatinya dikuasai oleh setan, saudara. Sehingga dia berbuat jahat, saudara. Hati-hati, saudara. Outputnya, saudara bisa lihat. Buahnya bisa kita lihat. Apa yang terjadi ketika orang lain mengalami kerugian? Itu artinya karena perbuatan kita, saudara. Cek diri kita sendiri. Roh apa yang dalam hidup kita. Ya, ketika orang lain tersakiti, ya, tersalimi. Ya, jangan seperti itu. Kan merasa lagi, saudara. Sebenarnya saudara hari ini tidak peduli. Seperti Tuhan Yesus tidak peduli. Begitu orang-orang mengolok-olok dia, menghina dia, mengumpat dia. Ya, Yesus kemudian dirajam dengan batu. Yesus dihajar, habis-habisan, dilempar batu. Tapi Yesus diam saja. Bisa enggak kita seperti Yesus? Hanya cuma karena omongan saja, kita belum dilempar batu, saudara. Bayangin ini, saudara. Kalau benar-benar saudara dilempar batu, mungkin kita akan berontak. Daging kita juga sakit kan. Ya toh? Jahat perbuatannya. Baru diolok-olok. Baru dihina. Diremehkan, direndahkan. Ya, disalah mengerti. Apa lagi? Difitnah. Apa lagi? Dimaki. Belum menghunus pedang loh. Belum. Ya, seperti Yesus dihunus pedang sampai luka robek badannya. Baru cuma karena ucapan saja sudah sakit hatiku, ya. Diiris seperti diiris sembilu, gitu. Apa sembilu, saudara? Tadi di kamus. Ya, saudara, sehingga saudara apa? Nelongso, gitu. Nelongso, tahu nggak apa nelongso itu? Apa? Hah? Merasa, aduh aku kok begini gitu ya. Aku kok merasa disakiti terus, itu perasaanmu, saudara ya. Kalau saudara diperlakukan seperti itu, apa yang Yesus kerjakan? Ya, Yesus berdiam diri dan Yesus tetap berdoa untuk orang-orang yang menyakitinya. Bisa nggak kita melakukan seperti itu? Itu contoh yang baik, contoh teladan. Memang susah, nggak gampang. Kita harus berjuang. Ya, ketika orang lain menyakiti kita, memfitnah kita, jangan usah peduli, saudara. Emang gua pikirin. Jadi lupakan saja seolah-olah tidak ada terjadi. Kalau saudara ingat-ingat terus, maka saudara sakit hati. Kalau saudara sakit hati, sakit jiwa. Ketika sakit jiwa sudah gak pernah selesai, sakit badanmu semua. Masuk rumah sakit terus, saudara. Ya, karena saudara mikir terus ini, aku kok dikuyo-kuyo kan gitu loh, saudara ya. Saudara bisa gak lupakan ya, sehingga hati saudara bisa sukacita kembali. Ya, bagaimana Roh Kudus itu memberikan kita sukacita yang baru. Dan saudara tidak bisa menikmati hati yang bersukacita dan tidak bisa mengucap syukur, saudara tidak lagi bisa berdoa. Ya, ketika saudara tidak lagi berdoa, ya, saudara tidak meminta kasih karunia Tuhan untuk bisa menguatkan hidupmu, saudara memakai kekuatan sendiri. Ketika saudara sukacita, damai sejahtera hilang, saudara tidak bisa bersyukur, maka saudara mengeluh. Kata mengeluh itu harus saudara pakai apa? Sekali lagi saya katakan memakai kekuatan manusia. Kekuatanmu yang terbatas itu sehingga saudara terus menderita. Ya, mengeluh itu penderitaan loh, saudara. Jangan dibilang mengeluh itu adalah satu yang kita bisa nikmati. Enggak, saudara. Yang saudara suka mengeluh, suka bersungut-sungut, suka menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Saudara mesti periksa hatimu, saudara. Periksa jiwamu. Ya, kalau kita mau mendapatkan kasih karunia Tuhan yang melimpah, ubah. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Ya, mengucap syukur dalam segala perkara. Penting, karena firman Tuhan mengatakan demikian. Supaya apa? Supaya kita bisa membangun relasi berdoa dengan Tuhan. Kalau kita membangun relasi dengan Tuhan berarti apa, saudara? Kekuatan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu, bukan kekuatanmu. Paham Bapak Ibu? Ya. Kenapa saudara tidak bisa merdeka dalam hal itu? Karena kita selalu memakai kekuatan diri sendiri. Tidak menggunakan kasih karunia Tuhan. Tuhan, bukan karena kekuatanku. Aku bisa mengampuni karena bukan aku hebat. Enggak. Karena kemurahan-Mu Tuhan. Kasih karuniamu yang melimpah dalam hidupku. Aku bisa mengampuni mereka. Aku bisa mengasihi mereka itu karena apa? Kasih karunia yang melimpah dalam hatimu. Karena roh Tuhan ada dalam hidupmu. Yang keempat. Nanti kita terus di situ nggak pernah selesai. Perintah untuk apa? Mengasihi seperti Kristus. Mari kita lihat ayat firman Tuhan. Matius 13 ayat 14.
Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian kamu juga harus saling mengasihi. Yesus memberikan perintah baru, mandatum novum. Ya, novum itu baru, mandatum itu adalah mandat atau perintah. Ya, nah, meskipun Petrus itu menyangkal Yesus, tapi Yesus memberikan janjinya, yaitu apa saudara? Pengampunan dan pemulihan. Ya. Dan juga Yesus memberikan pengharapan, yaitu memberikan tempat bagi murid-muridnya di dalam kerajaan surga. Ya, yang keempat ya. Jadi saudara, kasihlah seorang yang akan lain seperti aku telah mengasihi kamu. Jelas bukan? Ya. Kasihilah supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga harus saling mengasihi. Yesus memberikan contoh dulu. Aku mengasihi. Ini harus diingatkan terus berulang kali. Karena banyak orang yang gak sadar. Ketika ada persoalan terjadi, aku membencimu. Gitu kan? Outputnya kan begitu. Ketika hati kita gak nyaman, kita merasa disakiti. Aku benci sama kamu. Sebel, gak suka sama kamu. Saudara, kita berbahaya, kita gak bisa mengampuni. Sangat berbahaya. Saudara bertanggung jawab dengan apa yang sudah lakukan. Tindakan kita yang tidak berkenan pada Tuhan, itu ada konsekuensinya. Ada buah yang saudara tabur, ya. Ketika sudah menabur sesuatu yang buruk, sudah akan menuai hal yang buruk juga. Ingat saudara, ya. Konsekuensinya itu, ya, bagaimana perintah mengasihi seperti Kristus. Kalau saudara mengasihi itu sampai terluka, saudara, itu benar-benar kasih yang sejati. Mengasihi karena saudara kita benar-benar penuh dengan berkorban sedemikian rupa, ya. Mengasihi dengan ketulusan hati. Itu kita dapatkan dari kasih karunia Tuhan. Karena apa? Roh Tuhan adalah hidupmu. Karena roh Tuhan memang membantu kita untuk melakukan hal yang benar. Benar bukan? Ya. Roh Tuhan yang ada dalam hati kita, bukan roh setan. Ya, itu membantu kita untuk melakukan hal yang baik, yang memberkati, bukan? Ya. Coba cek, kalau hati kita penuh dengan kegelapan, dengan hati yang tempatnya iblis bercokol di dalam hati kita, apa yang kita kerjakan? Pasti akan menyakitkan dan merugikan orang lain kan? Pasti akan menjadi troublemaker untuk orang lain. Ya, akan membuat masalah gitu loh. Saudara, kenapa saudara? Kalau saudara izinkan hatimu itu dipenuhi dengan kepahitan, dengan sampah-sampah yang harusnya dibuang. Ya. Nah, karena itu tadi, ya, ingat saudara ya, roh jahat atau roh terang. Ya sudah pasti, ya, tempatnya di mana? Hati kita. Ya. Bait Roh Kudus, hatimu, hidupmu adalah bait Roh Kudus, bukan baitnya roh setan. Ya. Sekali lagi saudara, kita belajar dari kesederhanaan yang Tuhan perlihatkan kita di dalam perjamuan yang terakhir. Yang kita mengambil makna seperti itu. Ya, yang terakhir adalah janji kesetiaan dan penghiburan. Ya, Lukas 22 ayat 31-32 berbunyi, Simon ini siapa? Jadi namanya sebelum Petrus itu namanya Simon, ya. Ada yang baru tahu? Ya. Kalau namanya Simon berarti nama lamanya daripada Petrus. Jadi kalau Petrus itu nama yang sudah diperbarui, diganti. Lihatlah, iblis telah menuntut untuk menampi kamu semua seperti gandum, ya. Tetapi aku telah berdoa, bayangkan, Yesus telah berdoa, supaya imanmu jangan goyah. Dan supaya setelah engkau bertobat, kuatkanlah saudara-saudara. Ya. Ini Yesus ngomong sama Simon Petrus. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu semua seperti gandum. Ya, ditampi saudara dan saya. Ditampi, saudara. Ya. Yudas gagal. Yesus pun juga dirasuk oleh
roh jahat. Karena dia juga ketakutan kan. Orang yang ketakutan ada terancam jiwanya. Dia mau cari aman, cari selamat pada waktu itu. Ya. Sampai menghindar, nggak mengakui dia adalah gurunya, orang yang sangat dekat. Bukan saya nggak kenal. Yesus namanya Yesus. Benar-benar penyangkalan yang konyol saya bilang. Ya, memang itulah yang dipertontonkan kepada kita. Supaya kita mengerti. Kalau kita menyangkal Yesus sudah sebagai orang yang terdekat dalam hidup kita. Menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Akibatnya apa? Tahu sendiri kan. Ya, mungkin dalam hati kita percaya, tapi dengan mulut kita ngomong masih abu-abu. Ya. Gak percaya. Asal apa? Asal orang lain senang. Mungkin ya sudah. Ya. Tidak pernah mengakui dengan tegas bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jalan kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Yesus berkata begitu. Ya, aku adalah jalan satu-satunya. Kalau saudara mengingkari itu, ya, karena saudara berhadapan dengan banyak orang pada umumnya, saudara menyangkal Tuhan yang kedua kali. Ya, saudara tidak pernah mengakui dengan cara tegas. Aku percaya sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dia adalah Allah penyelamatku. Dia adalah Tuhanku yang hidup. Kalau saudara ragu-ragu mengatakan demikian kepada orang-orang, saudara celakalah kita, saudara. Dalam hati mungkin kita berkata, aku percaya, tapi dengan mulut saudara kita menyangkal, tidak sinkron kan? Ya seperti itu. Ya saudara, akhirnya kita apa? Kok seperti begini? Saudara harus tegas gitu loh. Ya atau enggak sama sekali begitu, saudara. Ya sampai akhirnya kita menjadi apa? Contoh perbincangan. Jangan seperti itu. Ya, saudara, yakinlah bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara bisa menegaskan itu kepada orang-orang di sekitarmu tanpa saudara merasa malu. Kalau saudara merasa malu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kayak Petrus itu menyangkal Yesus. Akibatnya apa, saudara? Hatinya gak sejahtera. Ya, takutan. Orang yang menyangkal Yesus pasti ketakutan, saudara. Pasti apa? Terancam, terintimidasi jiwanya. Dia menyangkal, selalu menyangkal, nggak mengakui. Ya saudara, yakinlah, ya saudara, Yesus adalah satu-satunya Allah yang hidup, yang mengendalikan, yang memegang, yang memiliki kedaulatan penuh atas kehidupan kita semua. Ya, saudara, saya harus menegaskan ini kepada saudara dengan secara tegas. Jangan ragu-ragu, jangan menyangkal Yesus lagi kedua kali. Ya. Tuhan memberikan janji, kesetiaan dan penghiburan. Yesus telah berdoa, Yesus berdoa, supaya imanmu jangan goyah. Setelah engkau bertobat, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ini tugas saudara dan saya. Ya. Iman jangan goyah dulu. Kalau imanmu sudah kuat dan teguh, lakukan untuk saudara-saudaramu yang lain. Layanilah mereka supaya mereka juga kuat. Karena manusia itu terbatas dan lemah seringkali, saudara. Rapuh, saudara. Ya, manusia itu terbatas, tidak sempurna. Banyak lupanya daripada ingat, saudara. Maka selalu diulang-ulang, ditegaskan. Nasihat itu dilakukan berulang-ulang kali, saudara. Sampai benar-benar masuk dalam hatimu. Ya seperti itu. Jadi kalau saudara mendengar firman Tuhan yang sudah pernah saudara baca, pasti remanya berbeda. Ya saudara, pasti Tuhan bicara itu melalui dengan hal yang berbeda dalam kehidupan kita. Kenapa kita selalu diingatkan terus-menerus? Ya, itu kan manusia itu kan banyak lupanya. Ya, karena kadang-kadang kalau sudah masih on fire, ingat ya. Ingat terus, waduh kasih karunia berlimpah. Bersyukur ya saudara, masih ingat terus. Tapi ketika saudara dalam keadaan himpitan, terancam, terintimidasi, apa yang saudara lakukan? Aku kok lupa ya, bahwa Tuhan itu melakukan perkara-perkara yang ajaib, yang besar dalam kehidupan kita. Ada saudara mengeluh terus sama manusia ya, tolong dong Pak, Bu, saya sudah gak berdaya dan sebagainya. Saudara mengeluh terus kan nyusahin orang lain. Bukan berarti gak mau disusahin saudara. Saudara harus diubah hatinya untuk saudara bergantung mengandalkan Tuhan. Ya,
Karena kita percaya pada Dia yang hidup, Dia melakukan perkara-perkara ajaib dalam kehidupan saudara dan saya. Masalahnya saudara ragu, saudara nggak percaya, ya karena saudara meragukan pertolongan Tuhan. Saudara meragukan kasih karunia Tuhan, sangat disayangkan sebagai orang-orang percaya. Sangat disayangkan saudara. Sekali saudara percaya Tuhan Yesus, ya selama-lamanya saudara harus percaya dengan sungguh. Dia melakukan banyak perkara-perkara besar dan ajaib dalam kehidupan saudara tanpa saudara mengerti. Tanpa saudara sadari, Tuhan sudah mengerjakan banyak hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kita harus bersyukur setiap hari, saudara. Ini itu kuncinya, saudara. Supaya kita bersyukur karena kita sadar bahwa Tuhan itu mengendalikan hidup kita. Tuhan itu memimpin kita, Tuhan itu memelihara hidup kita. Sampai kapan? Sampai kita meninggalkan dunia ini. Kenapa engkau tidak percaya? Kenapa engkau ragu? Ya, orang yang tidak percaya itu berdosa di hadapan Tuhan. Ya saudara, sekali lagi, saudara, penuh dengan kasih karunia, Tuhan mengingatkan kepada kita semua supaya kita bisa menerima hal yang sangat penting dalam kehidupan ini. Ya saudara, firman Tuhan yang kita bisa dapatkan dari pelajaran perjamuan terakhir ini. Ya saudara, saya harapkan saudara bisa mengerti dan berubah. Diubahkan hatinya bukan karena saya, bukan, tapi karena Roh Kudus yang mengerjakan jauh melampaui akal pikiran kita. Itu pekerjaan Roh Tuhan. Dan saya berdoa untuk setiap jemaat Tuhan semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya undang pemain musik boleh bersama-sama di depan. Ya, saya berharap setiap jemaat Tuhan boleh dipersiapkan menjadi jemaat yang kuat, yang tangguh, yang teguh menghadapi semua kesulitan-kesulitan dan juga persoalan kehidupan dalam dunia ini, saudara. Ya, melalui perkara yang kecil, ya, melalui perkara yang sederhana, lakukan hal yang baik seperti yang Tuhan perintahkan kepada kita dengan ketulusan hati, saudara, dengan hati bersyukur, dengan kelimpahan kasih karunia, kita dimampukan untuk mengerjakan apa yang Tuhan inginkan lakukan, untuk kita lakukan, saudara. Ya. Kita bersyukur saudara. Bapa surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau mengasihi kami semua Tuhan. Tuhan, Kau menginginkan dan rindu supaya hidup kami boleh tetap berkenan kepadamu ya Bapa. Ampuni segala pelanggaran dan dosa kami Tuhan yang kadang-kadang kami sembunyikan. Ampuni Tuhan apa yang sudah kami pernah lakukan kepadamu. Kami sering memberontak, kami sering tidak taat. Tuhan, Kau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami terus untuk kami boleh tetap menjadi bagian dalam bagian rencana Tuhan, yaitu supaya kami boleh tetap taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah melakukan pekerjaan-Mu begitu besar, berperkara dalam kehidupan kami. Tuhan mengingatkan kepada kami, kepada firman-Mu Tuhan, supaya kami terus belajar apa yang Kau rindukan supaya kami kerjakan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur biarlah Roh Kudus boleh menolong kami setiap pribadi. Hidup kami milik-Mu Tuhan, kami berserah penuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur memberkati gereja Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus yang abadi
Mari kita berdiri bersama-sama saudara. Seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapa surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami seluruh umat-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Sampai sekarang Tuhan kami tetap merasakan bahwa Tuhan memeliharakan, membuktikan bahwa pertolongan pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau melindungi kami dari segala apa yang kami lakukan, dari segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati apa yang kami usahakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati Engkau buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu. Diberkati pakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati pada waktu keluar. Dan Tuhan menetap memerintahkan berkat atasmu dalam lembumu, dalam segala usahamu. Tuhan memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Dan Tuhan menetapkan Engkau menjadi umatnya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang mengalir kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari seluruh jemaat Tuhan kita mengangkat tangan bersama-sama. Kita akan pulang dengan membawa berkat, yaitu damai sejahtera dan sukacita dari Bapa Surgawi, kasih setia, kebaikan, kemurahan dan anugerah dari Tuhan Yesus. Di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.